Why me? Ya, you should. Ya emang harus kamu. Kalau ada pertanyaan, kamu pernah capek nggak? Pernah ngeluh nggak? Jawabannya pasti sama ya. Kita itu pasti pernah capek, pernah ngeluh ya kan. Cuman ada saat dimana kadang-kadang ada kondisi kita udah mati-matian ngerjain sesuatu, udah prepare semuanya. Ternyata hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapin gitu kan. Terus kita kayak ngerasa, kok gue udah capek nih, tapi kok masih nggak bisa. Di kondisi gitu, ujungnya kita ngerasa bahwa kok gue kurang beruntung ya, nggak kayak yang lainnya gitu. Kok yang lain kayak yang lebih baik semuanya gitu dari kita. Jadi kalau cuma sekali atau respon cepat lah. Jadi pertama kali kita udah ngalamin kegagalan, terus kita langsung kayak yang ngeluh gitu, it's okay. Tapi jangan sampai nih ya kita jadi larut gitu. Jadi kebawa suasana kegagalan tadi itu terus menerus. Nah itu yang nggak bagus. Banyak banget sebenarnya efek dari kita sering ngeluh. Yuk kita sharing. Pertama, ngeluh itu nggak pernah ngasih solusi, ya kan? Ada rencana nih join sama temen kamu lah. Terus pas bahas planning kalian bisa pengen buka usaha apa gitu. Tiba-tiba belum apa-apa, temenmu itu langsung yang, aduh ini kan pandemi, terus prospeknya gimana nih, aduh modal kita kan kecil, terus gimana nih, ujung-ujungnya yang kayak begitu berakhir di ngeluh, itu nggak jalan itu usaha. Jadi ujungnya ya jadi males aja kan sama orang yang suka ngeluh ya. Beda kondisi kalau misalnya kadang kita terpikir suatu hal tuh kayak ada cause, ada efek ya kan. Jadi pada saat kita mau mulai bisnis itu, kita udah mikirin nih, wah nanti kalau misalnya sepi pelanggan, terus kita harus ngapain nih biar rame. Nah itu tuh cari solusinya. Atau wah ini masa pandemi nih, di masa pandemi ini kita harus ngapain nih untuk cari peluang yang memang lagi rame di masa pandemi ini gitu. Nah itu nggak apa-apa, itu jadi jatuhnya bukan ngeluh ya, tapi itu jatuhnya kayak planning lah. Jadi planningnya udah mateng gitu. Kendala-kendala itu, nah itu buat kita lebih prepare gitu untuk bisa ngatasin dari awal. Jadi kita sudah bisa antisipasi itu nanti kemungkinannya supaya kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang kita planning. Berikutnya, mengeluh itu bisa memperburuk masalah. Kalau kita tahu slogannya Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, orang yang sering ngeluh itu justru mengatasi masalah dengan masalah baru. Misal sebagai sales deh, kan ada target nih, harus capai target. Kalau dari awal sudah banyak ngeluh, produk gua nih nggak begitu bagus nih, gimana ngejualnya gitu kan. Terus wah pesaing gue lebih bagus, terus ya waktunya mepet banget. Gue pernah dengar itu ada istilah mental block. Jadi dengan adanya ngeluh dan ngeluh dari awal, itu bisa ngeblok tuh ide-ide cemerlang kita. Ujung-ujungnya kita nggak ngapa-ngapain. Harusnya kondisi kayak gini ya memang kondisinya kurang menguntungkan. Ya jangan panik. Kondisi kayak gini justru harus cari celah untuk dapat solusi terbaik gitu. Karena ya kita tahu yang orang-orang yang berhasil, orang-orang yang survive itu justru pada saat-saat yang sulit dia nemuin ide baru. Orang lain tuh nggak kepikiran gitu. Selanjutnya ngeluh ini
bisa bikin teman-teman kamu malah menjauh. Kalau misalnya nih kamu sering update status di WA story kah, di Insta story kah, tentang keluhan kamu, kayak gini, kayak gitu. Nah itu bukan hanya efek ke kamu aja sih yang nggak nyaman, terus ke orang-orang yang baca story kamu juga jadi, ih apaan sih. Kamu harus sadar bahwa setiap orang tuh banyak masalah, termasuk kamu juga. Cuman jangan jadiin masalah itu ya kayak pengumuman gitu loh ke orang-orang. Jadi orang juga jadinya ya males aja jadi ngelihatnya. Boro-boro mau chatting, boro-boro mau ketemu, ngelihat status kita aja udah males. Nah itu yang bikin kita tuh kehilangan teman-teman yang lama aja itu bisa menjauh. Nah apalagi untuk temen yang baru, misalnya baru kenalan sama orang, atau kamu mau ngedate deh kenalan sama orang gitu kan, terus janjian di mana, ternyata kondisinya itu kayak nggak sesuai. Temen yang ngedate kamu tadi misalnya komen tempatnya kurang enak ya, terus kok makanannya juga nggak enak ya, gak ada positifnya gitu, ngeluh aja. Terus reaksi kamu gimana? Pasti kamu juga yang jadi ilfeel kan. Yang pertama udah minus nih. Biasanya sih nggak akan ada pertemuan kedua, jadi males kan. Gue kok ketemu sama dia bukan jadi semangat, malah gue jadi ilfeel gitu. Saat kamu ngerasa why me, ya you should, ya emang harus kamu. Jadi kalau kamu mau naik kelas ya kamu harus ikut ujian. Jadi gue pernah denger semacam cerita bahwa itu segala sesuatu itu tergantung dari fokus kita. Misalnya ada bunga, terus ada bunga kaktus deh, terus di pot gitu kan, terus pagi hari gitu. Nah tergantung mindset kita ngelihatnya. Kalau kita mindset kita bagus, kita melihat bunga kaktus itu wah indah sekali, terus seger gitu kan ngelihatnya. Kalau kita berpikir negatif nih, jatuhnya ngeluh aja kan, kita langsung ngelihat hal itu kayak yang kaktus ini ada durinya gitu. Ini kaktus ini kan dari ada pupuknya nih. Terus ya pupuknya kan dari kotoran sapi ya. Itu kan jorok ya. Jadi ujung-ujungnya nih kita nggak nyaman deket situ. Tergantung pilihan kita untuk mengeluhkah, memikirkan yang negatifnya, atau ngambil sisi positifnya gitu. Itu semua pilihan. Semua itu pasti ada positif, ada negatif. Nah, pada saat kita kayak pertama kali kita langsung terfokus ke negatif nih, usahain deh langsung pilih ngalihin ke positif gitu. Langsung ngasih apa sih, kayak yang mikirin positifnya ini loh. Kita ngerasa kayak lebih happy, kita lebih nyaman jadi di kondisinya. Walaupun memang nggak begitu sesuai dengan harapan kita. Kalau kamu mau happy, mau nyaman-nyaman aja, jangan banyak ngeluh. Kalau ada sesuatu hal yang nggak suka, nggak cocok, coba deh cari solusinya. Kamu bisa browsing, zaman sekarang kan gampang banget kan untuk cari motivasi, termasuk dari konten-konten motivasi ya. Terus kamu bisa tanya sama orang yang lebih pengalaman. Kamu harus yakin deh bahwa pada saat satu pintu tertutup, itu sebenarnya pintu peluang lain itu terbuka. So, move on deh. Jadi untuk pengembangan diri kita, karir, pertemanan, atau usaha yang kita jalanin, apapun yang terjadi, jangan ngeluh. Yang paling benar, kalau memang mau ngeluh, itu kamu ngeluh sama yang di atas. Kamu curhat deh, apapun itu keluhan kamu keluhkan sama yang di atas. Insya Allah kamu dapat solusi terbaik. Even itu nggak sesuai dengan yang diharapkan, tapi kamu dapat keikhlasan. Kalau nasi udah jadi bubur, kamu nggak usah lagi mikirin jadi nasinya, nggak usah mikirin beras lagi. Kamu
kamu cari kacang polong, kamu cari bawang goreng, kamu cari ayam suwir biar jadi bubur spesial. Oke, good luck.